Shalom, Shalom, selamat pagi ya. Selamat berjumpa kembali, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita satukan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesehatan, kami boleh diberikan kekuatan, semua karena berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa buat kami, Bapa. Bapa, sebentar kami akan siapkan hati kami akan siapkan pikiran kami akan siapkan jiwa kami untuk membesarkan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya kami boleh dapat memuliakan nama Tuhan, kami dapat bersatu hati untuk membesarkan nama Tuhan, dan terlebih kami akan menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu Bapa, sehingga firman-Mu itu menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami boleh dapat melewati hari-hari kami ke depan, itu bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin langkah mereka, sehingga mereka pun juga boleh bersama dengan kami, tiba di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Berkati juga untuk teman-teman atau rekan-rekan kami yang ibadah online di rumah Bapa, keadaan mereka, apapun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berikan hati dan jiwa mereka juga untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami terima untuk berkat Tuhan pagi hari ini, sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita akan besarkan nama Tuhan, kita akan nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh besar dan sungguh baik dalam kehidupan kita. Besarkan nama Tuhan.
luar biasa, begitu baik ya Tuhan kita. Kita boleh ada di tempat ini dengan kesehatan, itu semua karena berkat Tuhan. Kita masih naikkan pujian, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, masuk gerbangnya. Amin. Dengan penuh pujian, di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kita itu sungguh luar biasa baik. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan jiwa kita. Kita akan terima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita naikkan lagu pujian Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan.
berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita katakan sekali lagi, saat kita berjalan, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Menerangi langkahku, aku bimbang karena ku tak kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita sembah Dia, kawalan yang setia. Haleluya Yesus, ku bersyukur Tuhan. Kawalanku yang baik, kawalanku yang setia. Haleluya, haleluya Yesus, ku tak bisa berjalan tanpamu. Engkau penolongku Yesus. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan
Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan tanpa-Mu, karena Engkaulah penolong dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan jiwa kami, terlebih siapkan pikiran kami Bapa, sehingga kami pulang boleh membawa berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami berjalan hari lepas hari dengan Engkau, karena kami yakin dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa dan seruan kami. Pimpin Tuhan untuk hamba-Mu yang memberkati firman-Mu Tuhan, berkati dalam setiap kehidupannya, berkati dalam setiap aktivitasnya, berkati dalam setiap pelayanannya Bapa, sehingga hari lepas hari boleh bertambah dan bertambah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan memberitakan firman Tuhan sampai ke seluruh bumi Bapa. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema anugerah Tuhan. Kita akan membaca dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 13 sampai yang ke-23. Nanti saya mohon dengan hormat Pak Herman akan membacakannya bagi kita. Ya. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu tidak ada. Sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia meramaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat sekali lagi tema kita hari ini adalah anugerah Tuhan. Ya. Saudara, anugerah itu sama dengan kasih karunia, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Kita akan melihat yang pertama, anugerah Tuhan itu melalui Yesus Kristus di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Dikatakan Kristus adalah sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, tidak ada seorang pun manusia yang melihat Allah secara muka dengan muka ketika kita ada di dalam dunia ini. Ya, kita tidak akan tahan melihat kemuliaannya. Tetapi Allah yang penuh dengan kemurahan seperti janjinya di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa Dia satu kali kelak yang akan memberikan seorang juru selamat kepada manusia yang pada waktu itu jatuh di dalam dosa. Dan Allah yang tidak kelihatan itu dikatakan oleh firman Tuhan adalah dikatakan Kristuslah datang ke dalam dunia, maksud saya Allah yang tidak kelihatan itu kemudian datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus
dan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar daripada wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Dan manusia bisa melihat karena Yesus 100% manusia, tetapi Yesus juga 100% adalah Allah. Dikatakan di sini, Yesus bukan saja gambar Allah yang tidak kelihatan, tetapi dia yang sulung dan lebih utama dari segala sesuatu. Istilah sulung di sini adalah satu kedudukan, ya. Bukan berarti Yesus diciptakan yang paling awal, tidak. Ya, Yesus adalah pencipta. Ya, dia yang utama dikatakan dari segala yang diciptakan itu, sekali lagi bukan berarti dia diciptakan, tetapi dia adalah pencipta. Ya, firman Tuhan katakan, ia telah ada sejak dulu dan dunia dijadikan olehnya. Firman itu menjadi manusia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Itulah Kristus, ya, yang datang ke dalam dunia ini. Dia adalah pencipta. Sekali lagi, dia bukan ciptaan, tetapi semua dunia ini, bahkan dikatakan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya penguasa, pemerintah diciptakan. Dan di sini ada satu hal yang penting, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Sadar atau tidak, seharusnya kita menyadari bahwa kita semuanya, manusia ini diciptakan oleh dia. Dan hanya kepada dia, untuk dialah kemuliaan diberikan melalui kehidupan kita. Dikatakan ayat 17 memperjelas, ia terlebih dahulu ada dari segala sesuatu, dan sesuatu itu ada di dalam dia. Ya, sekali lagi ini berbicara tentang Kristus sebagai pencipta. Yang kedua, kita akan melihat, kalau kita sudah melihat tentang anugerah Allah itu di dalam Kristus Yesus, dan kita akan melihat apa yang sudah diperbuat oleh Kristus di dalam anugerahnya kepada kita ini manusia. Yang pertama adalah dia memberikan penebusan. Di dalam ayat 13-14 dikatakan bahwa dia melepaskan kita dari segala kuasa kegelapan, memindahkan kita kepada kerajaan anaknya, dan dia memiliki penebusan, pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus berkarya ketika dia ada di dalam dunia ini, ya. Dia menebus manusia, memberikan pengampunan dosa kepada manusia. Sekali lagi, kita yang tidak berlayak ini ketika kita percaya kepada dia, maka dia memberikan pengampunan dosa kepada dia. Kita ini yang diikat sebagai tawanan oleh kuasa kegelapan, dilepaskan, dimerdekakan daripada kuasa kegelapan. Di sini dikatakan kita dipindahkan. Kalau dulu kita ada di dalam kegelapan, sekarang dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan anaknya, di dalam kerajaan semuanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Semuanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dia memberikan penebusan, yaitu pengampunan dosa kepada kita semua manusia yang berdosa, yang bertobat, mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya adalah orang yang berdosa, yang memerlukan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan bukan itu saja, ketika dia memberikan penebusan, ketika dia berkarya, maka itu artinya dia mengadakan pendamaian. Sekali lagi, kita ini adalah manusia yang berdosa di hadapan Allah. Di dalam ayat 20 sampai 22 dikatakan tentang pendamaian, memperdamaikan dikatakan, ya. Kita ini orang yang berdosa, yang hidupnya jauh daripada Allah. Firman Tuhan katakan, semua manusia, tidak ada yang tidak, semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Dan kita ini hidup di dalam tabiat dosa, dan hidup di dalam nafsu daging, dan menurut kehendak daging. Ya, Rasul Paulus mengatakan, apa yang dipikirkan yang baik, tetapi yang diperbuat adalah yang tidak baik. Itulah kenyataan di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semuanya ingin berbuat hal yang baik, tetapi kadangkala yang tidak baik itu yang dilakukan. Itulah tabiat daging yang ada di dalam manusia.
Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia berkarya di dalam dunia ini karena dia tahu melalui kasih karunia-Nya dia ingin memberikan kelepasan kepada manusia yang berdosa. Dan dia ingin memperdamaikan manusia dengan Allah. Allah yang menciptakan manusia itu mengasihi manusia, tetapi manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, tidak taat kepada Allah. Ya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, menurut polanya Allah. Tetapi ketika dosa ada dan dilakukan oleh manusia, maka hubungan manusia dan Allah terpisah. Manusia dikatakan oleh firman Tuhan menjadi musuhnya Allah, menjadi seterunya Allah. Dan manusia tidak bisa balik kepada Allah kecuali oleh Yesus Kristus. Apa yang dilakukannya? Dia mendamaikan manusia. Tadi dikatakan dari murkanya Allah. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya punya anak dan anak itu bersalah, tentu kita akan barangkali memberi nasihat sekali, dua kali, tidak taat. Ya, kita akan marah kepada anak kita karena dia terus tidak taat. Dan seperti itulah Bapak Ibu Saudara, Allah bukan karena tidak mengasihi, tetapi manusia yang dikasihinya itu menjauh dari Allah karena dosa. Dan Allah yang suci dan kudus itu tidak bisa bersatu lagi dengan manusia yang sudah berdosa. Oleh karena itulah Kristus datang. Manusia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Saudara dan saya punya uang banyak, punya kedudukan, punya apapun di dalam dunia ini, tidak bisa menebus dosa kita. Manusia dimanapun juga di seluruh dunia ini. Tidak bisa karena apa yang dicapai di dalam dirinya, karena kehebatannya bisa menebus dirinya. Tetapi semuanya harus melalui karya Kristus. Dan ketika manusia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup pribadinya, dia bertobat, maka manusia didamaikan melalui karya Kristus, ya, antara manusia dan Allah melalui korban Kristus. Sekali lagi, bukan karena kehebatan kita, ya, firman Tuhan katakan, bukan hasil usahamu, dikatakan di dalam Efesus, tetapi semuanya adalah pemberian Allah melalui Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, itulah yang dikatakan. Saudara, kalau kita di sini melihat, ya, memperdamaikan segala sesuatu katanya dengan dirinya, dan juga ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi. Kata kamu di sini berbicara adalah kita manusia yang berdosa, ya, bukan sekedar umat Allah. Jadi waktu firman Tuhan ini, ya, saudara-saudara, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini bukan hanya kepada umat Israel, tetapi kata kamu ini adalah untuk manusia yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Ya, kita yang berdosa. Jadi kita ini dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, maka kita ini juga hidup kita ini jauh dari Allah dan memusuhi Allah. Kenapa? Karena kecenderungan hati manusia berbuat hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, sehingga melalui Kristus sekarang kita bisa datang kepada Allah. Ya, sehingga seringkali kita membaca firman Tuhan, kita bisa datang kepada Dia secara pribadi, menyebut Dia Aba, ya Bapa di dalam doa kita. Itulah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita melalui korban Kristus. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, ya. Semua dilakukan oleh Kristus melalui penderitaannya, melalui penderitaannya di salib, melalui korban Kristus, ya, darahnya semua dicurahkan. Dia mati untuk saudara dan saya. Saudara, ketika saya merenungkan kata-kata ini dan terus saya ingat, ya, ketika saya mempersiapkan ini, bahkan kemarin-kemarin ketika saya merenungkan ini, saya juga berbicara dengan Bapak Gembala. Luar biasa anugerah Tuhan itu. Saya mengingat kata kamu ini, ya, saudara-saudara, saya ganti dengan nama saya juga Lina.
yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Inilah Bapak Ibu Saudara, kita semuanya. Bukan kita pikir, wah itu mah waktu dulu ketika dinyatakan kepada orang-orang Israel, umat Allah. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi kata-kata ini, kamu ini, saya mengingat terus itu, saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Oh, saya manusia yang berdosa ini, Tuhan memilih saya, menentukan dan membenarkan. Dan kita semua percaya, kita yang sudah dibenarkan, kita juga akan menerima kemuliaan dari Allah satu kali kelak. Dan saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, kita sudah diperdamaikan. Untuk apa saudara-saudara? Ketika kita diperdamaikan, kita dibenarkan, kita diberikan pengampunan dosa. Di sini dikatakan untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat. Kudus itu artinya suci, dikhususkan bagi Allah dalam ayat 22 bagian akhir itu ya. Kita dijadikan kudus, kita disucikan, manusia yang berdosa ini dikhususkan bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah selalu akan hal ini. Saudara, ketika sudah dipanggil dan dipilih, termasuk diri saya, kita ini dikhususkan bagi Allah. Jadi hidup kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tetapi hidup kita ini sekarang adalah miliknya Kristus. Firman Tuhan katakan juga, ya, kita dikhususkan untuk Dia. Dikatakan supaya kita juga tidak bercela, artinya tanpa dosa. Ya, saudara, kalau kita dulu berdosa, maka kita sudah diampuni, maka kita mendapatkan pembenaran. Dikatakan kita tidak bercacat, artinya kita tidak mungkin dituduh. Iblis tidak bisa menuduh kita lagi karena kita sudah menjadi miliknya Kristus. Efesus mengatakan bahwa kita ini yang sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus itu memberikan meterai di dalam kehidupan kita. Dan meterai itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau iblis menuduh kita, kita berkata, saya sekarang adalah milik Kristus. Dulu saya hidup di dalam dosa. Ya, dulu saya jauh daripada Allah. Pikiran saya jahat, perbuatan saya jahat. Dan pada satu kali ketika saya percaya kepada Kristus, saya menjadi miliknya. Dan sekarang sebagai miliknya Allah, iblis tidak bisa menuduh lagi. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai pikiran kita diintimidasi oleh iblis. Ya, kita manusia berdosa. Memang kita manusia berdosa. Kita masih bisa berbuat salah dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan kita. Tetapi ingatlah, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata, ampuni Tuhan, ya, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan. Firman Tuhan katakan, mengampuni salah dan dosa kita. Dan jangan sampai sekali lagi kita mau diintimidasi iblis. Karena saudara dan saya adalah miliknya Kristus. Kita sekarang ada satu dikhususkan oleh Allah, ya, menjadi satu umatnya Tuhan, dikhususkan oleh Allah. Bukan sekedar dulu kita memang secara kelahiran bukan Israel secara jasmani, tetapi seringkali dikatakan kita Israel rohani itu adalah karena kita sekarang memiliki Kristus dan kita juga menjadi umatnya Tuhan. Ya, sekali lagi, pendamaian itu bukan hasil karya manusia. Semuanya adalah karena anugerah melalui penderitaan Kristus sampai mati di salib. Yang ketiga, setelah kita percaya kepada Kristus, maka saudara-saudara dikatakan di sini, kita ini adalah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaatnya Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, orang percaya ini, Kristus adalah kepala jemaat. Di setiap gereja ada gembala, ada pemimpin. Tetapi saudara, gembala agung kita itu adalah Kristus. Dialah kepala jemaat, dialah kepala gereja. Bukan berarti gereja secara bangunan ini. Gereja ini bisa tidak ada, bisa runtuh dan lain sebagainya. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan gereja itu adalah tubuhnya Kristus. Dan tubuhnya Kristus itu adalah saudara dan saya. Ya, dan kepala kita itu adalah Kristus. Ayat 18 dikatakan sampai 19. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati.
sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Inilah Bapak Ibu Saudara, Kristus sebagai kepala jemaat, saudara dan saya sebagai tubuhnya. Maka saudara dan saya, kita harus terus mempunyai hubungan yang akrab dan intim dengan kepala gereja kita, ya saudara-saudara, gembala agung kita, kepala jemaat, yaitu saudara dan saya sebagai tubuhnya Kristus. Tubuh itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri, beraktivitas, berjalan dan lain sebagainya kalau tidak mempunyai kepala. Oleh karena itulah saudara-saudara, kita bersyukur ketika dia sudah berkarya dan orang-orang yang mendengar berita Injil, percaya kepada Kristus termasuk saudara dan saya, maka kita ini dipersatukan. Bahkan secara universal, gereja itu adalah semua orang di seluruh dunia ini sebagai tubuhnya Kristus. Ya, kepala gereja itu kita bersyukur Kristus menjadi kepala jemaat, kepala gereja, kepala orang yang percaya. Jadi setelah dia bangkit, kepenuhan Allah dikatakan ada di dalam Kristus, dia bangkit dan kemudian dia selama 40 hari ada dalam surga, dia naik ke dalam surga setelah itu dan dia mencurahkan Roh Kudusnya pada hari Pentakosta. Rohnya ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang membimbing, yang menyertai di dalam perjalanan hidup ini. Dan sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita tidak usah khawatir di dalam kehidupan ini. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah melihat bagaimana Kristus dan karyanya, dan dia sekarang menjadi kepala jemaat, bagaimana sikap hidup orang percaya. Saudara-saudara, sikap hidup kita ini adalah sebagai tanggung jawab kita sebagai tubuh Kristus kepada kepala gereja kita, kepada kepala jemaat kita. Yang pertama di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-23, kamu harus bertekun di dalam iman. Ya, saudara, kita harus bertekun di dalam iman. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Artinya saudara dan saya harus sungguh-sungguh percaya, ya harus tetap setia bertekun itu. Kalau orang yang bertekun pasti ada kesetiaan di dalamnya, ada kerajinan, ya di dalam segala situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita ini. Kita sungguh-sungguh percaya kepada dia, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap percaya kepada dia. Kesusahan, sakit, penyakit, segala macam boleh menimpa di dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang bertekun di dalam iman, maka dia akan tetap percaya. Bagaimana orang-orang yang bertekun di dalam iman itu akan bertumbuh imannya di dalam Kristus. Ya, melalui ibadah kita, melalui pembacaan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan itulah sebabnya kenapa kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita bertekun, kita dibangunkan iman kita sehingga kita terus rajin, setia membaca, merenungkan, ya. Kita mengadakan satu persekutuan dengan Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Untuk apa, Saudara? Yang kedua, supaya kita tetap teguh dan tidak bergoncang. Artinya, apapun situasi dan keadaan saat ini, maka orang yang teguh dan tidak bergoncang itu artinya dia akan teguh, kuat, berakar, dan tidak goyah. Ya, memiliki ketetapan hati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus dilakukan dalam hidup kita. Ya, kita harus mempunyai satu fondasi hidup. Ya, saudara-saudara, mempunyai fondasi hidup orang supaya kita bisa tetap teguh, kuat, tidak tergoncangkan. Maka ya tadi itu ketika kita bertekun di dalam iman sungguh-sungguh, maka itu menjadi satu fondasi hidup di dalam Yesus Kristus, ya. Sehingga kita menjadi orang yang memiliki satu ketetapan hati sebagai orang yang percaya. Ya, kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita akan kuat, kalau fondasinya kuat, maka kita akan berakar dan tidak goyah. Ingat yang firman Tuhan katakan, orang yang membangun
ya rumahnya di atas pasir dan di batu karang. Ketika badai itu datang, yang membangun rumahnya di atas batu karang itu akan tetap teguh, tidak goyah, tidak ambruk. Tetapi ketika orang membangun rumahnya di atas pasir, dikatakan maka ketika badai datang itu, maka rumahnya itu akan roboh, runtuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun fondasi hidup kita di atas batu karang Yesus Kristus, ya iman kita tetap tidak bergoncang di dalam kehidupan kita, maka situasi dan kondisi sama semua orang mengalami. Ketika sekarang semua orang mengalami pandemi, bukan berarti orang Kristen jadi tidak mengalami pandemi. Semua mengalami, semua bisa sakit, semua bisa terpapar. Tetapi ketika kita punya iman yang teguh, ya fondasi hidup kita di dalam Kristus Yesus, semua orang mengalami mungkin kekurangan, tidak seperti yang dulu lagi. Dalam usaha, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tidak sama lagi, anak-anak, ya muda semuanya tidak seperti dulu lagi. Tetapi saudara, iman kita, fondasi hidup kita teguh, maka kita akan tidak bergoncang. Ya, situasi badai itu, angin ribut itu adalah satu hal yang bisa menerpa sebagai kesusahan, kesulitan hidup ini. Tetapi karena fondasi kita kuat, dibangun di atas batu karang Yesus Kristus, maka kita tidak akan tergoncangkan. Yang ketiga, sikap hidup kita sebagai orang percaya, sebagai tanggung jawab kita, ya sebagai tubuh Kristus, jangan digeser dari pengharapan akan Injil dan kita terus menjadi saksinya Kristus. Saudara, Injil itu adalah kabar baik yang kita dengar entah melalui apapun juga di dalam kehidupan ini tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan firman Tuhan katakan jangan mau digeser darinya. Artinya jangan kembali lagi kepada hidup yang lama, yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi sekarang kita sudah menjadi satu ciptaan yang baru. Maka taruhkan terus pengharapan kita kepada Kristus. Kita di dalam dunia ini tidak akan selama-lamanya. Ada waktunya kita akan berjumpa dengan pencipta kita. Terus kita berharap jangan mau digeser akan pengharapan kita akan Injil ini. Dan pakailah hidup kita, tadi dikatakan kita ini diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya kita dipakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Kristus seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Paulus yang telah menjadi pelayannya. Dan kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, dikatakan meskipun di dalam penderitaan, dalam pelayanan, tetapi Paulus tetap teguh, ya karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia menjadi saksi Kristus, artinya hidup bagi Kristus. Mari berikan hidup kita bagi Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana hidup kita kalau kita tidak menerima anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang ada kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Yang sudah memanggil dan memilih saudara menjadi anak-anaknya. Yang kedua, anugerah Tuhan itu adalah karya Kristus di salib. Yang menebus dosa manusia dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Kita bukan lagi menjadi musuhnya Allah. Kita adalah anak-anaknya. Dia menjadi Bapa, kita ada miliknya. Kita selalu bisa berkata di dalam doa kita, dalam ucapan pujian penyembahan kita, bahwa Engkau adalah Bapakku yang ajaib, ya, Bapa yang baik di dalam hidup ini. Yang terakhir, yang ketiga, biarlah kita mempunyai tanggung jawab sebagai orang percaya untuk tekun di dalam iman, ya. Badai hidup boleh ada di dalam hidup kita, tapi tekunlah dalam iman. Memiliki fondasi hidup yang kokoh, tetap di dalam pengharapan Injil Kristus. Dan pakai hidup ini menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Setelah itu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa kami memiliki anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap benih firman Tuhan dalam keterbatasan hamba-Mu, supaya benih firman Tuhan itu mengingatkan kami akan anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib dalam hidup ini. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, Tuhan yang akan menolong.
supaya kami semua dikuatkan, kami manunggal di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang akan melayani bersama dengan para penatua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Makasih Pak Herman. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan nyanyikan dulu sebuah pujian sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Di Golgota darah Yesus tumpah. Golgota, darah Yesus bertumpah, menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya bertumpah menjadi jalan selamat. Saya akan membacakan berkenaan dengan perjamuan kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Saya mengundang penatua Pak Herman maju ke depan untuk kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dan kami sudah menerima berkat melewat firman Tuhan yang mengingatkan begitu besarnya anugerah kasih Allah kepada kami semua. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Kiranya Engkau memperlayakan kami, karena Engkau telah menebus kami dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan korban kematian Kristus di Golgota. Sekarang kami mau bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sehingga Kristus Yesus menyatu, manunggal dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan bagikan tubuh dan darah Yesus. Di Golgota darah Yesus tumpah. Saya minta. Di Golgota darah Yesus tumpah, menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku.
berdiri. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, dan kita akan mengangkat cawan anggur. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum darah ini, cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil menyanyikan, oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sampai pada akhir daripada ibadah kami pagi hari ini. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan semua yang sudah melayani Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah menyelenggarakan akan ibadah onsite pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memakai mereka lebih indah lagi di dalam pelayanan mereka, untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, rumah tangga demi rumah tangga satu persatu Tuhan, memberkati segala usahanya, segala pekerjaan dan perdagangannya. Dan juga bagi anak cucu kami yang masih mengikuti pendidikan secara online, Tuhan, mereka juga boleh berhasil. Mereka boleh tetap bersemangat ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa hadir di tempat ini.
menyaksikan lewat ibadah online. Bapa, Engkau juga menolong satu persatu saudara kami yang terganggu kesehatannya. Tuhan jamah memberikan kesembuhan, yang mempunyai masalah persoalan, kiranya Tuhan membukakan jalan keluarnya ya Bapa. Dan terlebih juga ya Tuhan, mungkin ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang mengalami kekurangan secara finansial. Tuhan, Engkau mencukupkan segala kehidupan mereka, karena Engkaulah Yehova Jireh, Kau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Tuhan juga menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sehingga mereka dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan, dan boleh memajukan keadaan situasi negara kami saat ini, baik di bidang perekonomian dan apapun juga ya Tuhan, sehingga semuanya boleh kembali ya Tuhan mendapatkan penyertaan Tuhan, dan Tuhan memberkati bangsa kami. Kami berdoa untuk jemaat Hermon, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan, untuk datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang sesuatu apapun. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.